Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, silakan duduk Bu. Baiklah Bu, perkenalkan nama saya Bidan Liza Maulidina. Di sini saya bertugas pada malam hari ini. Baiklah Bu, sebelum saya melakukan tindakan, saya akan menjaga privasi Bu terlebih dahulu ya. Mohon maaf Bu, apa yang Ibu rasakan? Jadi Bu, gini, saya ingin mengkonsultasi kehamilan pertama saya. Oh begitu. Baiklah Bu, sebelumnya saya meminta persetujuan dari Ibu ya. Atas nama siapa Bu? Rosa, Umurnya berapa Ibu? 25 tahun. Baiklah Bu, Ibu boleh tanda tangan di sini ya. Sebelum saya menjelaskan tentang kehamilan pertama Ibu, Ibu bisa membaca leaflet yang di sini dulu. Jadi, Ibu sedang mengalami perubahan fisiologi kehamilan, di mana kehamilan itu adalah penyatuan sperma dari laki-laki dan ovum dari perempuan. Jadi, masa kehamilan itu Bu ya, dari proses sampai lahirnya janin, lamanya hamil normal adalah 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Dihitung dari hari pertama haid terakhir. Dalam kehamilan itu ada beberapa tanda-tanda pasti, yaitu salah satunya denyut jantung janin dapat didengarkan dengan stetoskop Bu ya, atau dengan stetoskop ultrasonik atau Doppler Bu ya. Palpasi terlihat dan teraba gerakan janin, teraba bagian-bagian janin Bu ya. Selanjutnya ada juga tanda kehamilan yang tidak pasti Bu, yaitu mual dan muntah sering muncul pada pagi hari dan diperberat oleh makanan yang baunya menusuk. Juga mastodynia, yaitu rasa kencang dan sakit pada payudara yang disebabkan payudara membesar, vaskulariasi bertambah, asinos dan duklos berproliferasi karena pengaruh progesteron dan estrogen Bu. Baiklah Bu, selanjutnya ada terjadi perubahan fisiologi kehamilan pada sistem reproduksi Bu, yang dimana vagina dan vulva. Vagina sampai minggu ke-8 terjadi peningkatan vaskularisasi atau penumpukan pembuluh darah dan pengaruh hormon estrogen yang menyebabkan warna kebiruan pada vagina disebut dengan tanda atau manuba. Ada juga terjadi cervix Bu, yaitu cervix itu akibat pengaruh hormon estrogen menyebabkan massa dan kandungan air meningkat sehingga cervix mengalami peningkatan vaskularisasi dan odem karena meningkatnya suplari darah dan terjadi penumpukan pada pembuluh darah menyebabkan cervix menjadi lunak, tanda dan berwarna kebiruan. Perubahan ini dapat terjadi pada 3 bulan pertama usia kehamilan Ibu. Selanjutnya Bu ya, ada terjadi perubahan ovarium yang dimana pada kehamilan ovulasi berhenti, corpus luteum terus tumbuh hingga berbentuk plasenta yang mengambil alih pengeluaran hormon estrogen dan progesterogen. Selanjutnya ada perubahan fisiologi pada sistem perkemihan, di mana selama kehamilan ginjal bekerja lebih berat karena menyaring darah yang volumenya meningkat sampai 30% sampai 50% atau lebih, serta pembesaran uterus yang menekan kandung kemih menyebabkan sering berkemih. Selanjutnya ada perubahan fisiologi gastrointestinal, di mana sistem pencernaan ibu akan lebih sedikit terganggu. Selanjutnya ada perubahan fisiologi pada endokrinologi dalam kehamilan, di mana perubahan besar pada sistem endokrin yang penting terjadi untuk mempertahankan kehamilan, pertumbuhan normal janin dan nipas. Ada juga perubahan fisiologi hematologi pada kehamilan, di mana peningkatan volume plasma darah jauh lebih besar daripada pertambahan massa eritrosit sehingga terjadi penurunan kadar Hb dan hematokrit.
Baiklah Bu, selanjutnya ada perubahan fisiologi pada uterus, yang dimana umur kehamilan dan tinggi fundus uteri, yaitu jika 12 minggu 1/3 di atas simpesis. Selanjutnya 16 minggu 1/2 simpesis sampai pusat, 20 minggu 2-3 di atas simpesis, 24 minggu setinggi pusat, 28 minggu 1/3 di atas pusat, 34 minggu 1/2 pusat sampai prosesus sifoid, 36 minggu setinggi prosesus sifoid, 40 minggu 2 jari di bawah prosesus sifoid. Ada perubahan fisiologi pada payudara ibu, yang dimana payudara ibu akan membesar dan tegang akibat hormon somatotropi, estrogen dan progesteron, akan tetapi belum mengeluarkan ASI. Kemudian estrogen menimbulkan hipertrofik sistem saluran, sedangkan progesteron menambah sel-sel asinas pada payudara ibu. Kemudian ada juga terjadi perubahan pada kulit, yang dimana hiperpigmentasi ini terjadi pada daerah perut ibu atau garis gelap mengikuti garis di perut, areola mama, papila mama, pipi. Setelah persalinan hiperpigmentasi ini akan berkurang dan hilang. Selanjutnya ada perubahan fisiologi sistem kardiovaskuler dalam kehamilan ibu, yang dimana volume darah semakin meningkat karena jumlah serum lebih besar daripada pertumbuhan sel darah sehingga terjadi hemodilusi atau pengenceran darah. Dan juga ada terjadi perubahan sistem pernapasan. Seiring bertambahnya usia kehamilan pada ibu dan membesar rahim, sehingga ibu hamil sering mengeluh sesak dan pendek napas. Hal ini disebabkan karena usus tertekan ke darah diafragma akibat dorongan rahim yang membesar. Baiklah Bu, mungkin ini yang bisa saya jelaskan pada kehamilan ibu. Apakah ada yang ibu belum pahami? Baiklah Ibu, sekian dari penjelasan saya. Jadi jika ada keluhan atau ada masalah yang ibu alami atau rasakan, ibu bisa kembali lagi ke klinik kami Bu ya. Baik Bu. Mari Bu, kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi ibu boleh pulang, istirahat dan jaga diri baik-baik Bu ya. Baiklah Bu, saya akan kembali ke rumah. Terima kasih atas penjelasannya Bu. Saya kembali. Mari Bu, mari saya bantu angkat.